Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, para alim ulama, asatizah, rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah yang telah memperkenankan kepada kita nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur yang panjang, yang pada akhirnya kita memijakkan waktu kita atau umur kita di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan dan anugerah untuk bisa mencicipi manis dan lezatnya beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di salah satu malam daripada malam-malam Ramadan yang dikenal dengan Lailatul Qadar, kita dapat memperoleh kebaikan yang banyak di malam itu. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam terlupa kita lupakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita terus senantiasa berharap dan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kita diperkenankan untuk mendapatkan syafaat kubra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sekitar 20 hari tengah hari ini kita melewati Ramadan, ya Bapak Ibu. Ya, malam hari, siang hari kita telah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jauh hari sebelum Ramadan kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan dengan tujuan kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mendulang pahala yang banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah perkenankan. Bahkan 2/3 dari bulan Ramadan telah kita lewati. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita ingin bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimanakah kondisi iman kita per hari ini, Bapak dan Ibu? Adakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Setelah kita melewati 2/3 daripada bulan Ramadan, sekiranya kita mendapati kondisi iman yang kita miliki ini baik-baik saja, alhamdulillah, bahkan frekuensinya makin meningkat, patut kita syukuri. Karena itu mudah-mudahan menjadi petanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tapi sebaliknya, sekiranya kita mendapati kondisi iman kita sampai hari ini sedang tidak baik-baik saja, lebih banyak malasnya, lebih banyak tidak ikhlasnya, lebih banyak enggannya beribadah, masih condongnya bermaksiat, maka kita ingin bertanya, apa yang kita lakukan selama 20-an hari ini? Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertanyaan ini penting sebenarnya, harus kita jawab setiap hari di bulan Ramadan terutama. Oleh sebab kita ingin mendapatkan di bulan Ramadan ini kebaikan, tentu kita tidak menginginkan keburukan. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW, orang yang berada di bulan Ramadan itu, Bapak dan Ibu, ada yang mendapatkan kebaikan, tapi ada juga yang mendapatkan keburukan. Siapa mereka yang mendapatkan kebaikan? Mereka yang bertakwa, mereka yang beriman, mereka yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah dengan sebaik-baiknya lahir dan batin. Nah, ini mendapatkan kebaikan.
Tapi ada orang yang masuk bulan Ramadan mendapatkan keburukan. Siapa mereka? Yang sampai penghujung bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, tetap dia belum mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini mendapatkan keburukan. Artinya pilihan kita cuma satu di bulan Ramadan ini, berikhtiar semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ampunan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah mereka yang tulus dalam ibadah, tulus dalam istighfar, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita bertanya dengan kondisi iman kita, maka kita ingin menjawab dengan sebuah kaidah yang dipahami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah itu menyebutkan begini, Bapak dan Ibu. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidul imanu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu punya sifat naik dan turun, bertambah dan berkurang. Naik atau bertambahnya iman karena ketaatan, turun atau berkurangnya iman karena kemaksiatan. Maka barometer orang itu punya iman yang baik atau tidak baik itu dilihat dari apa yang dia perbuat dalam sehari-hari. Ketika dalam sehari-harinya dominasi adalah kegiatan atau perbuatan-perbuatan ta'ah, ketaatan, sedikit perbuatan-perbuatan maksiat, kejahatannya, maka insya Allah frekuensi imannya itu bagus, stabil. Walaupun kita di sini tidak memberikan ruang dispensasi, ya, bahwa orang itu boleh bermaksiat, tidak. Tapi siapa di antara kita yang menjamin tidak bermaksiat sehari semalam pun? Tidak ada yang bisa menjamin. Seminimal-minimalnya kalau kita tidak zalim pada orang dengan perbuatan zahid, perkataan zahid, minimal kita buat dosa dengan hati kita. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, jadi harus dominasi keseharian kita itu dengan ketaatan. Dan ternyata ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta hanya urusan dengan Allah, kita dengan Allah saja. Tapi urusan kita juga dengan sesama manusia. Karena memang betul ketika orang telah memilih konsep untuk beragama Islam, dia harus siap untuk diatur siang dan malamnya. Dia harus siap untuk diikat dengan peraturan-peraturan Allah ketika dia berhubungan dengan Allah ataupun dengan berhubungan kepada sama manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya baik. Tidak hanya serta-merta tanda kutip dia disibukkan dengan hablum minallah saja, sholat terus, ya, zikir terus, nggak salah. Bahkan ini yang bagusnya, para malaikat itu kalau udah diperintahkan sujud itu sujud terus, diperintahkan rukuk terus, nggak ada yang membantah dan membangkang. Idealnya begitu. Namun kita tidak lupa juga bahwa kita hidup di dunia. Kita terus bermuamalah dengan orang-orang. Setidaknya kita bermuamalah dengan siapa? Dengan anak istri, dengan suami di rumah, dengan keluarga kita. Maka Islam datang mengatur, memberikan peraturan bagaimana muamalah secara baik kalau kita beriman. Banyak hadis-hadis menyebutkan tentang hal ini. Tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai saudara seperti dia mencintai dirinya. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menghormati, memuliakan tamunya. Siapa yang beriman katakan yang baik atau diam. Banyak yang senada dengan demikian. Yang semuanya itu adalah untuk menjadikan manusia itu salih kepada Allah dan salih kepada sama manusia. Dan inilah sebenarnya potretan iman yang hakiki, iman yang benar. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin mengukur kadar iman kita ini baik atau tidak, lihat hablum minallah kita bagaimana, keterikatan hati kita dengan Allah. Kalau keterikatan hati kita dengan Allah semakin kuat, Bapak dan Ibu, dan itu dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan ibadah, dibuktikan dengan kesalihan,
maka insya Allah 1 poin kita udah lulus, udah benar. Kemudian setelah itu perhatikan hablum minan nasnya bagaimana hubungan kita kepada sesama. Ucapan ini terkadang Bapak dan Ibu dia memang tak bertulang, tapi bisa membuat orang itu tersakiti dan terlukai. Kalau sudah hati terlukai dengan lisan, ya kemana obat nak dicari? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tanda kutip terluka karena lisan kita, kita istighfar, tobat nasuha, selesai. Tapi kepada manusia belum tentu selesai. Benar-benar harus sampai ikhlas mengikhlaskan. Karena nanti pada hari kiamat itu ada orang yang datang bawa pahala banyak sekali. Pahala sholat dia punya, pahala puasa punya, zikir punya, banyak-banyak punya pahala. Sampai di hari kiamat, dia dapat di hari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dengan dia punya pahala tersebut menyangka bisa masuk surga langsung, tapi ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Kenapa? Qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa zalama hada. Kata Nabi SAW, dia memfitnah orang itu, dia mencela orang itu, dia memukul orang itu, dia zalim kepada orang itu. Nah, karena perbuatan-perbuatannya ini, pahala-pahala ibadahnya itu diambil, diberikan kepada orang yang dizaliminya tadi. Setelah habis pahalanya masih ada yang mengadu, maka dosa orang tersebut dipindahkan kepada pemilik pahala tadi. Waliyadzubillah. Maka kata Rasulullah, hadza huwal muflis. Inilah orang yang bangkrut di kalangan umatku. Masyiral muslimin yang Allah muliakan. Permasalahannya apa? Karena tidak terbangunnya hubungan yang baik kepada sama manusia. Maka sama manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar keadilan. Ya, dasar keadilan. Seorang bapak kepada anak adil, harus adil. Anak kepada orang tua juga harus adil. Seorang pimpinan kepada yang dipimpin harus adil. Ya, yang dipimpin kepada yang memimpin juga harus adil. Ya, menunaikan hak-hak mereka semua. Tetangga kepada tetangga itu harus adil. Si tetangga punya hak dan dia juga punya kewajiban. Jangan hanya sekedar nuntut haknya saja. Nuntut haknya saja, tidak, harus adil. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya Bapak dan Ibu, insya Allah hablum minan nasnya juga terbaik, maka dia menjadi orang beriman yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muslim man saliman muslimuna min nisanihi wa yadi. Orang Islam yang benar itu adalah yang bisa selamat orang lain dari buruknya lisan dan perbuatan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini idealnya. Ya, sehingga kalau konsep ini kita jaga keseharian, pagi, siang, sore, malam, maka frekuensi iman kita akan bertambah. Bagaimanakah frekuensi iman yang bertambah itu? Ada 3, Bapak dan Ibu. Ada 3. Namun sebelum kita menjawab frekuensi iman yang bertambah itu ada 3 atau tidak, kita ingin menyampaikan tentang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan hadis ini mungkin kita bisa menjawab tentang fenomena yang terjadi di kehidupan kita, di mana ada orang yang ibadah. Ya, contoh yang paling dekat ibadah Ramadan. Sebenarnya bukan hanya Ramadan, tapi di luar Ramadan juga bisa kita terapkan. Kita ambil contoh bulan Ramadan. Di saat malam pertama Ramadan, tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah kaum muslimin luar biasa semangat semua. Ya. Yang jarang-jarang ke masjid juga datang ke masjid. Yang tidak pernah puasa jadi berpuasa. Yang tidak sholat, yang lalai sholat menjadi melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Ini fenomena yang sangat diinginkan. Dan semestinya seterusnya seperti itu. Tapi masuk kepada hari-hari berikutnya, masuk kepada hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, sampai penghujung Ramadan. Yang terjadi adalah yang tertinggal atau yang tinggal melakukan ibadah itu hanya beberapa saja lagi. Yang lainnya kemana? Wallahu a'lam. Mungkin ada punya uzur syar'i benar, atau yang tidak punya uzur syar'i. Intinya adalah yang istiqomah itu sedikit. Pertanyaannya adalah, kok bisa seperti ini Bapak dan Ibu? Apakah dia tidak puasa? Puasa. Apa dia tidak sholat? Sholat. Apa tidak sedekah? Sedekah.
Tapi kondisinya itu kenapa bisa seperti ini? 3 hal yang akan kita sampaikan ini kenapa tidak ada pada dirinya? Nah, menjawab pertanyaan ini Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita teringat dengan sebuah riwayat sahih dari Nabi SAW yang menceritakan tentang perkara gaib nanti di hari kiamat, di mana ada 3 orang yang Rasulullah SAW katakan berhadapan dengan Allah, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada mereka nikmat dunia, apa yang mereka peroleh. Lalu masing-masing orang ini punya amal unggulan. Yang satu punya amal unggulan, yang lain juga sama. Karena kita semua Bapak dan Ibu, ini kita alhamdulillah melaksanakan ibadah yang sama. Kita sama-sama puasa, kita sama-sama sholat, sama baca Al-Quran, sama sedekah. Maka pada dasarnya tidak ada yang perlu dibanggakan dengan amal. Kita sholat, orang banyak yang lebih bagus sholatnya pada kita. Kita sedekah, banyak yang lebih sedekah daripada kita. Kita puasa, lebih banyak orang yang lebih puasa daripada kita, menjaga kualitas dan kuantitas puasanya. Jadi sebenarnya dalam amal gak perlu dibanggakan. Tapi karena kita diuji, karena kita selalu difitnah oleh syaitan dan nafsu, itulah yang membuat kita bangga dengan amal, dan itu bisa merusak. Jadi kembali kepada riwayat tadi 3 orang. Yang satu punya amal unggulan jihad, yang satu punya amal unggulan ahli Al-Quran, yang satu punya amal unggulan rajin bersedekah. Kepada yang berjihad, dia berjihad, tidak ada perperangan kecuali pasti ada dia, sampai akhirnya dia wafat dalam keadaan syahid di mata manusia. Pas ditanyakan oleh Allah Ta'ala, betul kamu dulu berjihad, betul kamu berperang? Betul ya Allah. Untuk siapa engkau berperang? Lalu orang itu menjawab, untukmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nggak bisa ditipu Bapak dan Ibu. Seluruh manusia bisa ditipu, tapi Allah nggak bisa. Terkadang kita sendiri tidak bisa memahami tentang siapa kita, tapi Allah sangat paham betul siapa kita. Pas ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau lakukan? Orang itu mengatakan, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Kau melakukan itu supaya engkau dikatakan orang hebat, dikatakan pahlawan, dikatakan mujahid, ya berbagai gelar-gelar terpuji lainnya. Itu yang kau harapkan sebenarnya dengan amalmu itu, dengan pengorbanan, dengan hartamu itu, dengan jiwa ragamu itu yang kau harapkan sebenarnya, kata Allah. Dan itu telah engkau dapatkan di dunia, wahai fulan. Fa ulqiya finnar, maka orang itu pun dicampakkan ke dalam neraka. Didatangkan orang yang kedua yang ahlul Quran. Pas ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya membaca Al-Quran ya Allah, saya belajar Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran, saya memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ketika ditanya, untuk siapa engkau lakukan itu? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Ya, bohong. Engkau melakukan itu di dunia supaya engkau dikatakan qurra atau qari, orang yang ahlul Quran, orang yang hafal Quran, yang bacaannya bagus, yang ayat yang punya banyak, ya paham tinggi segala macam. Atau bahasa lebih luasnya lah, engkau dikatakan alim. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Fa ulqiya finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Kepada yang ketiga, orang yang bersedekah, juga sama. Apa yang kau lakukan? Sedekah ya Allah. Untuk siapa? Untukmu. Bohong, kata Allah. Engkau bersedekah, engkau mengeluarkan harta di jalan Allah, bukan untukku, tapi supaya dikatakan orang yang dermawan, orang yang rajin sedekah. Minimal nggak dikatakan pelit dah oleh orang-orang. Oh, yang lain beri, saya nggak beri, nanti saya dibilang pelit lagi. Nah, itu dasar utamanya dia berinfak. Takut dibilang pelit oleh saudara-saudaranya, dibilang pelit oleh tetangga-tetangganya, oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya, dia berinfak. Kata Allah, kau bohong, kau lakukan itu supaya kau dikatakan demikian. Dan itu yang kau dapatkan. Kalau dia benar, dicampakkan juga dia ke dalam neraka, diseret oleh mereka ke neraka. Masyaallah, muslimin yang Allah muliakan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada 3 amalan orang tadi, itu adalah amalan besar di dalam Islam. Dan jadinya kita punya 3 amalan ini selalu dalam hidup kita. Jangan kita hentikan, ya jangan kita kurangi. Harus kita tambah.
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita membantu orang dengan harta kita, membantu dakwah, membantu agama Allah ini dengan harta kita. Harusnya begitu. Namun pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita melalui hadis ini adalah supaya kita tidak melakukan apapun bentuk ketaatan kecuali murni lillahi ta'ala. Ketika murni lillahi ta'ala, maka di saat itulah ibadah dan ketaatan kita akan memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan terlebih kehidupan akhirat bagi kita. Tapi kalau ketaatan yang diselubungi, ketaatan yang didasari bukan ikhlas karena Allah, Allah menghitungnya sebagai kemaksiatan. Betul, Allah akan adil memberikan poin-poin nilai-nilai pahala, tapi tetap itu dihitung sebagai kemaksiatan dan Allah nggak ridho tentang itu, Bapak dan Ibu. Maka terjawablah apa yang terjadi pada fenomena yang di sekitar kita. Ada orang yang taat, tapi kok makin hari makin dia hilang keimanannya. Boleh jadi asbabnya adalah dalam ketaatan tersebut belum murni lillahi ta'ala. Walhasil yang tadi seharusnya al-imanu yazidu bit ta'ah, malah yang terjadi adalah al-imanu yang qusu bil maksiyah. Mestinya imannya bertambah karena ketaatan yang dia lakukan, tapi yang terjadilah justru imannya berkurang karena kemaksiatan yang terselubung dalam ketaatannya. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, ini pertanyaan seperti ini ya bolak-balik kita lakukan pada diri kita untuk introspeksi diri kita. Ya supaya kita tidak menjadi orang yang tanda kutip tertipu dengan amal. Kalau begitu saya nggak usah beramal lah Ustadz, repot banget kayaknya kalau beramal. Jangan. Sedang beramal aja masih begini kondisinya, apalagi yang tidak beramal, apalagi yang tidak melakukan amal salih, akan lebih parah lagi. Nah, Bapak dan Ibu Allah muliakan, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ya mendeteksi bahwa iman yang ada pada diri kita ini baik atau tidak? Iman itu punya sifat, Bapak dan Ibu, rasa. Ada rasa manis pada iman. Ada seorang ulama mengatakan begini, innana na'ishu fi sa'adatin law alima bihal muluk lajadaluna alaiha bisuyuf. Kata ulama begini, sesungguhnya kami hidup dalam kebahagiaan yang seandainya kebahagiaan itu diketahui oleh para raja dunia, niscaya mereka mau merampas kebahagiaan itu walaupun dengan mengangkat pedang. Raja punya segala-galanya, tapi satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh raja, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki itu dimiliki oleh orang yang beriman. Mana kebahagiaan hakiki itu? Fi qalb, yaitu di dalam hati. Nah, Bapak dan Ibu Allah muliakan, maka tiga hal yang harus kita perhatikan. Orang yang punya iman baik, stabil, ketakwaan dalam hatinya, maka minimal ada tiga perkara yang mesti meningkat dalam kehidupan. Ketika salah satunya hilang, maka di saat itu perlu dipertanyakan ketaatannya. Yang pertama adalah munculnya semangat, ghirah, himmah, ya, perhatian khusus, dia ingin berislam secara kafah, berislam lisannya, berislam amar perbuatannya, berislam akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya semangat yang tinggi untuk mengamalkan Islam secara kafah. Dan ternyata orang akan sulit mengamalkan Islam secara kafah kalau tanpa wasilah ilmu. Sehingga orang yang imannya bagus dan kuat itu menggebu-gebu dia dalam menuntut ilmu, Bapak dan Ibu. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim, itu orang tanda kutip adalah orang yang paling rakus dengan ilmu.
Di mana ada Nabi, di situ mereka bertanya. Di mana ada Rasulullah, di situ mereka mengambil ilmu. Maka orang-orang yang beriman, yang pertama adalah dia bersemangat untuk melaksanakan Islam secara kafah. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah dia lebih memilih cinta Allah dan Rasulnya ketimbang cinta kepada yang lain. Dan ini butuh bukti. Mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Bagaimana mungkin orang bisa cinta Allah dan Rasulnya kalau tidak ada landasan ilmu? Tidak kenal siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, tidak ada pengagungan dalam hatinya, tidak mungkin. Nah, hanya orang-orang yang beriman saja yang mau menerima ayat-ayat Allah. Hanya orang beriman saja yang mau menerima sabda-sabda Nabi SAW. Maka hampir pada 260-an ayat Bapak dan Ibu, Allah memulai kalimat dengan pujian, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru dulu adalah yang punya iman. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, yang sehat, yang sakit, raja atau rakyat. Enggak, Allah enggak menyebutkan profesi atau kedudukan. Tapi yang Allah sebutkanlah sifat. Wahai orang yang kaya, punya iman. Wahai orang yang miskin, punya iman. Wahai orang yang sehat, yang sakit, pejabat, rakyat, semuanya yang punya iman. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Karena hanya iman yang bisa menerima perintah, hanya iman yang bisa menolak larangan Allah. Kalau tak ada iman Bapak dan Ibu, nggak bisa. Pernah kami suatu hari membaca kitab Bapak Ibu, bukunya berjudulkan ya, At-Tarbiyah tahta liwa'il Quran. At-Tarbiyah tahta liwa'il Quran. Pendidikan di bawah bendera Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis, dalam buku ini Bapak dan Ibu, tentang bagaimana kondisi para sahabat yang dulu itu dalam keadaan carut marut hidup mereka, pola hidupnya. Nah, lebih difokuskan kepada pembahasan tentang makanan dan minuman. Pada saat itu Pak, orang-orang dengan minuman khamarnya itu seperti kita dengan minuman air putih sekarang Pak, sangat akrab. Tidak minum air putih, tidak minum rasanya. Begitu orang-orang dulu, tidak minum khamar, tidak minum rasanya. Lalu larangan Allah yang menyebut khamar itu merupakan perbuatan syaitan dan haram hukumnya sejak saat itu, maka serta merta seluruh kaum muslimin yang ada di sana di saat itu menghancurkannya. Ada yang jualan khamar dimusnahkan semua. Yang baru beli, yang punya perbendaharaan khamar di rumah dimusnahkan semuanya. Bahkan ada yang lagi minum khamar, gelas lagi itu dibuang. Diceritakan jalan-jalan waktu basah dengan khamar. Hanya karena apa? Mendengarkan bahwa telah turun ayat yang melarang kita secara mutlak minum khamar. Nah, orang-orang Amerika, pemerintahan Amerika pada tahun 1960-an Pak, waktu itu disebutkan di buku itu mencoba ingin membuat rakyat atau penduduknya itu berhenti dari minum-minuman keras. Apa yang dilakukan Amerika saat itu? Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang sampai banyak sekali, triliun rupiah, dengan program untuk menghentikan orang-orang dari minum khamar, dari minum minuman keras. Apa yang terjadi? Gagal. Dan digelontorin uang sekian banyak, gagal rakyatnya untuk berhenti minum minuman keras. Tapi pada zaman Nabi SAW, satu ayat saja Nabi menyampaikan kepada sebagian orang, lalu mereka ini menyampaikan, nah, wahai mukmin, sesungguhnya khamar telah diharamkan pada kita. Semuanya menghancurkan khamar. Siapa yang bisa melakukan iman? Iman itu untuk menjadi, untuk memilih Allah dan Rasulnya. Jika orang itu memiliki sifat dan karakter begini Bapak dan Ibu, dihadapkan padanya pilihan, ini satu pilihan disenangi Allah, ini satu pilihan tidak disenangi Allah, lantas dia memilih pilihan yang pertama,
Di saat itu kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi bihin, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang perkara kata Rasulullah yang apabila itu ada pada diri seseorang, dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Apa caranya? Wa rasulu ahabba ilahi mimma siwahuma. Di saat orang itu memilih Allah dan Rasulnya dalam cinta, dia tidak memperdulikan cintanya kepada yang lain selama cinta kepada Allah dan Rasulnya dia jaga. Dia bisa rasakan lezatnya iman. Ini yang pertama. Jadi bersemangat dalam berislam. Begitupun kita dalam kesehari-harian kita. Ini hati nak baca Al-Quran, tapi nafsu kita nak nak main WA-an misalkan, atau nak pergi jalan-jalan. Nah, kita pilih baca Al-Quran dulu. Maka ini memilih Allah dan Rasulnya. Hati kita dihadapkan kepada ingin menerima uang suap. Ini 10 juta saya butuh uang ini. Tapi iman mengatakan tidak, ini uang suap, tidak diterima, haram. Maka dia tinggalkan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, setiap orang yang menaruh pilihannya karena Allah Ta'ala dan syariat dan itu dihalalkan, maka di saat itulah Allah Ta'ala akan berikan kepadanya lezatnya beriman. Yang kedua, ciri iman itu baik Bapak dan Ibu adalah seseorang itu tidak mau kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Dia punya masa lalu, masa silam, kemaksiatan itu yang bukan. Maka orang yang punya iman yang itu tidak mau dia kembali seperti dulu. Dulu dia adalah orang yang meninggalkan sholat, nggak mau lagi dia. Dulu dia adalah orang yang lalai membayar zakat, sekarang nggak mau lagi dia seperti itu. Dulu pernah sering, sekarang tak mau lagi. Ya. Maka kemaksiatan yang pernah dia kerjakan di masa lalu, dia berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dia tidak suka. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah SAW akan mendapatkan lezatnya beriman dan beramal salih. Beriman dan beramal salih. Kata Rasulullah SAW, wa ayyaqhal 'abdu an yarji'a 'anil islami kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Seseorang itu dia tidak mau, tidak suka untuk kembali untuk kembali dimasukkan ke dalam api. Siapa di antara kita yang masuk ke dalam api? Enggak ada. Ya. Maka apa masa lalu kita Bapak dan Ibu, kalau itu sebuah kemaksiatan yang kita sadari, satu cuman jalan memperbaikinya sekarang ini, bertaubat kepada Allah lalu isi dengan amal salih. Tapi Ustaz, ternyata dosa saya banyak sekali. Sepenuh langit dan bumi lah dosa. Tidak ada kecuali pasti saya pernah lakukan. Apa kata Allah? In ya bena Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah atau bi qurabil ardi maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kalian terlanjur melakukan dosa sepenuh bumi misalkan, terus kalian datang kepadaku pun bertaubat dan kalian tidak melakukan syirik kepadaku, akan ku datang membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi sangat besar Allah itu, apalagi di bumi. Maka orang-orang yang beriman dan bagus iman itu dia sering memperbarui taubatnya, Pak. Taubat itu nggak nunggu buat dosa dulu baru taubat, tidak. Ya. Istighfar itu tidak nunggu kita ada kesalahan dulu baru istighfar, ada kekeliruan dulu baru istighfar, kaget baru istighfar, enggak. Tapi istighfar itu ibadah, zikir. Ya. Dalam setiap lafaz istighfar itu ada nilai ibadahnya. Dalam setiap taubat itu ada nilai ibadahnya. Dan Allah tidak hanya memberikan nilai ibadah, tetapi Allah memberikan keuntungan berikutnya. Apa? Diampuni dosa-dosanya. Diampuni. Kalau orang kerja Bapak dan Ibu, misalkan siapa yang sekian dan sekian, tetapi yang si bersangkutan itu punya catatan merah, Pak. Belum tentu juga dia dapat upah lebih, catatan merahnya dihapus. Nah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala, upah, dan Allah menghapus catatan merah kita. Allah nggak peduli lagi. Nah, ketika catatan merah ini telah dihapus oleh Allah, kita punya banyak perbendaharaan pahala, di saat itu Allah masukkan kita dalam surga. Ya.
Diberikan upah kita kalau kerja, nih gaji kamu hari tahun bulan ini lebih, yang 4 juta sekarang 6 juta, kamu udah melakukan ini dan segala macam. Tapi begitu akan ada namanya naik pangkat, kita nggak bisa. Kenapa? Catatan merah kamu ada, terhalang. Tapi oleh Allah Ta'ala, istighfar kita, minta ampun kita pada Allah, pahala kita bertambah, catatan merahnya dihapus oleh Allah, masuk dalam surga. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka melihat kita seberapa sering kita beristighfar dan pun bertaubat kepada Allah. Dan biasanya orang beriman itu, Pak, kalau dia mengingat dosa-dosanya, itu dia ingat dosa, bukan hanya dosa, yang paling bisa membuat lembut hati itulah kepada siapa dia berdosa. Kalau ingatin dosanya saja, ya, maka tidak muncul kelembutan jiwa. Tapi kalau dia mengingat siapa yang dia maksiati, siapa yang dia dosa, berbuat dosa kepadanya, itu Allah, ada pengagungan kepada Allah, di saat itu lembut hatinya, mudah menangis. Umar itu terkenal tegas, Pak. Ketika Umar memeluk Islam, itu penduduk negeri Mekah waktu itu betul-betul ya goncang itu. Ya, seorang Umar bisa masuk Islam. Tapi dengan ketegasan Umar, apa yang terjadi? Beliau setiap dosa yang pernah dilakukannya, terutama membunuh putrinya di zaman jahiliyah, itu menangis terseduh-seduh, Pak. Ya. Merasa orang yang paling tidak pantas masuk surga, merasa orang yang paling berhak masuk neraka. Padahal beliau seorang khalifah, seorang kekasih Rasulullah SAW, yang paling dekat kedudukan dengan Nabi SAW setelah Abu Bakar. Tapi tetap begitu dia ingat satu dosa yang pernah dia lakukan, lembut hatinya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, dan bagaimana kondisi itu, Bapak dan Ibu? Kita ingin masuk surga, tapi kita jauh dari amalan ahlu surga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu, lihat mengukur iman kita baik atau tidak adalah punya sifat berikan manfaat yang banyak orang lain. Di saat orang itu punya yang bagus, Bapak dan Ibu, dia ingin memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain, dengan hartanya, dengan ide-ide, pengorbanan tenaga, waktu, apapun yang dia miliki untuk orang banyak. Allah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah manusia bisa memberikan manfaat. Mencintai saudara seperti dia mencintai dirinya sendiri, memberikan manfaat. Nah, kembali kita bertanya pada diri kita, keberadaan kita pada suatu tempat, seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan untuk orang banyak? Atau jangan-jangan kita hanya pandai mengambil manfaat dari orang lain, kita memberikan manfaat untuk orang lain. Kaum muslimin yang muliakan, bahasa hadis yang tadi, apabila tidak terhimpun padanya 3 perkara, maka dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Yang kedua, dia tidak mau atau enggan masuk ke dalam kemaksiatan dia kerjakan di masa silam. Dan yang ketiga adalah ayyibal abdul abda la yuhibbu illa lillahi wajal. Ketika cintai seseorang, menaruh kasih perhatian kepada seorang, itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajut ukhuwah antara kita, Bapak dan Ibu, rajut kebersamaan di antara kita, kisah kasih sayang sama di antara kita, atas dasar iman dan cinta kepada Allah. 3 hal ini terpatah. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Terakhir, untuk mendeteksi kita dan orang, amal ibadah kita kepada Allah, amal baik kita kepada sesama manusia, itu murni karena Allah atau bukan, itu ada pada 2 tempat, ada 2 kondisi. Ini untuk menguji keimanan.
lain, untuk kita sendiri. Ya, karena kita tahu dari hadis tadi bahwa Allah tidak menerima kecuali amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas. Kondisi yang pertama kita maksud adalah di saat orang itu melakukan ketaatan, amal saleh, kebaikan, memberikan dua ribu dan lain lagi. Di saat orang itu telah melakukan tersebut, lalu dia mendapatkan pengakuan dari orang lain, mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain, maka orang tersebut tidak besar kepala. Ini insya Allah ikhlas, ya. Kita udah mengorbankan harta kita, udah infak, kita udah melakukan ketaatan sholat, kita udah berumur segala macam, ya lebih besar gitu ya. Tengok teman, tengok orang itu kok dipuji, saya nggak dipuji. Nah, dia kecil hati, nggak ikhlas. Atau dia mendapatkan pujian, wah kamu luar biasa ibadah sholatmu, luar biasa infakmu, ya disebut namanya. Maka tidak besar kepala dia. Bahkan tidak tidak sedikit ada orang, Pak, ketika dipuji makin gencar amalnya. Nah, sebenarnya nggak masalah, makin gencar amal itulah ibadah yang luar biasa. Tapi masalahnya adalah lebih gencar itu karena apa? Karena telah dipuji tadi. Andaikan nggak dipuji, nggak akan lebih gencar amalnya. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah ketika dia berkorban, ketika dia memberikan hartanya, memberikan waktunya, pengorbanannya, tenaganya untuk orang banyak, atau dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mendapatkan pengakuan atau tidak mendapatkan pujian. Si fulan baru datang disebut-sebut namanya, si fulan cuma sedikit disebut-sebut namanya. Saya sudah lama misalkan, saya sudah besar misalkan, disebut namanya, dia berkecil hati. Nah, ini pertanda dan ibu, jangan-jangan ibadah kita tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu la yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Jadi kalau dia tidak dipuji, tidak mendapatkan pengakuan, dia tetap lanjut dengan ibadahnya, tidak ditinggalkan. Kan mohon maaf, ada yang berkata begini, percuma saya begini, saya begitu, ya, nggak diakui, nggak dipuji, nggak segala macam, nggak disebut, nggak dipanggil, nggak diundang segala macam. Akhirnya apa? Dia celah di amalnya, kemudian apa? Dia tinggalkan amalnya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita harus sadar, kita ini orang kecil. Orang kecil dibandingkan orang-orang soleh, banyak jutaan miliaran manusia-manusia soleh sebelum kita dan di saat ini juga. Kita ini orang kecil, punya amalan-amalan kecil. Maka jangan dihancurkan amalan kecil kita itu gara-gara yang tadi. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita jaga. Ya Allah, punyaku kecil ya Allah, ibadahku kecil ya Allah, amalku cuma kecil ini ya Allah, sedikit. Tolong terimalah yang sedikit ini ya Allah. Jangan sampai kita malah menghancurkannya sendiri. Allah hendak menerima, Allah hendak memberikan jannah, tapi kita hancurkan gara-gara apa? Gara-gara sikap hati kita yang seperti tadi. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sejauh-jauhnya sifat ini dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada semalam 10 terakhir Ramadan ini hendak kita maksimalkan ibadah kita, zikir kita, minta ampun pada Allah, dan puasa kita tingkatkan, kita ramaikan masjid ini dengan i'tikaf, ya kita raih Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya cara. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ini yang benar dari Allah semata, yang kurang dan silap itu dari kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.